Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi, yang paling penting menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara, peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Pernahkah kamu bertanya-tanya dengan bagaimana sih sebenarnya proses belajar itu terjadi? Bagaimana seseorang bisa memahami dan mengingat informasi yang dia pelajari? Teori belajar konstruktivistik mungkin dapat memberikanmu jawaban atas pertanyaanmu tersebut. Prinsip belajar teori konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme menganggap bahwa pembelajaran adalah proses aktif dan interaktif yang melibatkan konstruksi pengetahuan oleh siswa, bukan sekedar penerimaan informasi dari guru atau buku teks. Yang kedua, pembelajaran harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa dan mengambil keuntungan dari keberagaman latar belakang mereka. Yang ketiga, siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang keempat, pembelajaran lebih efektif ketika siswa aktif terlibat dalam proses belajar dan diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan rekan mereka. Yang kelima, keterlibatan siswa dalam proses belajar meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep yang dipelajari. Yang keenam, pembelajaran harus dipandu oleh guru, namun guru harus berperan sebagai fasilitator, memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan untuk membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketujuh, siswa harus diberi kesempatan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan kemampuan untuk mengatur dan memantau belajar mereka sendiri. Yang kedelapan, evaluasi harus fokus pada pemahaman dan penerapan konsep, bukan hanya menghafal informasi atau mencapai skor yang tinggi dalam tes standar. Dalam teori belajar konstruktivistik, guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru membantu siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Dalam teori ini, pembelajaran bukanlah proses pasif di mana informasi ditransfer dari guru ke siswa, namun sebaliknya, pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi, diskusi, dan pengalaman praktis. Teori belajar konstruktivistik juga menekankan pada pentingnya konteks dan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan dan konteks belajar harus memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bertukar informasi dengan orang lain. Dalam teori ini, guru bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing dalam pembelajaran. Guru membantu siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan memberikan kesempatan untuk mengalami dan memperluas pemahaman mereka. Dalam video animasi ini, kita telah mempelajari tentang teori belajar konstruktivistik yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia melalui pengalaman, refleksi, dan kolaborasi dengan orang lain. Konsep ini memiliki implikasi yang luas untuk pendidikan karena menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung, interaksi sosial, dan pengalaman langsung dalam pembelajaran. Melalui penggambaran visual dan narasi yang jelas,
Diharapkan bahwa video ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori belajar konstruktivistik dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam praktik pendidikan. Teruslah mengembangkan pemahaman Anda tentang topik ini dan terapkan konsep-konsep ini dalam pengalaman belajar Anda. Selalu ingat bahwa pembelajaran sejati adalah hasil dari interaksi yang aktif, reflektif, dan kolaboratif dengan dunia di sekitar kita. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori belajar konstruktivistik. Terima kasih ya telah menonton.